Kehidupan kekal di dalam Alkitab hanya ada dua, yaitu sorga dan neraka. Dan kalau bicara tentang sorga dan neraka di dalam Alkitab, itu ada dan sangat jelas sekali. Dan karena sorga itu ada dan pasti, yang menjadi pertanyaannya, apakah di sorga itu sudah ada penghuninya atau belum? Mari kita lihat jawabannya di dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan, kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11 menegaskan, firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bahkan juga ada pernyataan Yesus sendiri dalam cerita seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus bertobat. Dan kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Jawab Yesus ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan, memang ada pemahaman dari kelompok-kelompok tertentu bahwa Firdaus itu belum di surga. Dan pernyataan mereka bahwa Firdaus itu adalah ada di suatu tempat, yaitu tempat penantian atau penantian sementara. Kemudian tunggu sampai kedatangan Yesus di kali yang kedua, baru masuk surga. Itu kata mereka. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Alkitab? Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-46. Saat Yesus mau mati, Yesus pun berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Artinya, saat Yesus mati, saat itulah ia ada dalam tangan Bapa di sorga. Bahkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dalam Kisah Para Rasul menyatakan bahwa sesudah Yesus mati di kayu salib, Yesus kembali ke sorga dan akan datang kembali di kali yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana dengan penjahat yang bertobat? Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Andai kata Firdaus itu suatu tempat penantian sementara dan Firdaus itu belum surga, berarti Yesus dan penjahat yang bertobat itu beda tempat. Dan puji Tuhan, melalui ayat-ayat ini sangat jelas sekali. Sebab jika Yesus yang sudah ada di sorga, berarti penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu juga saat dia mati sudah ada di sorga. Jadi Firdaus itu sorga dan sorga itu adalah Firdaus. Puji Tuhan, sesudah kita melihat
pernyataan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Maka kita akan melihat yang kedua, yaitu pengajaran dan pernyataan Yesus sesudah mati, yaitu mati dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jiwa dan roh langsung masuk surga dan tidak kemana-mana. Pertanyaannya, bagaimana dengan penjahat yang bertobat? Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Andai kata Firdaus itu suatu tempat penantian sementara dan Firdaus itu belum surga, berarti Yesus dan penjahat yang bertobat itu beda tempat. Dan puji Tuhan, melalui ayat-ayat ini sangat jelas sekali. Sebab jika Yesus yang sudah ada di sorga, berarti penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu juga saat dia mati sudah ada di sorga. Puji Tuhan, sesudah kita melihat pernyataan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43, maka kita akan melihat yang kedua, yaitu pengajaran dan pernyataan Yesus sesudah mati, yaitu mati dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jiwa dan roh langsung masuk surga dan tidak kemana-mana. Lihat dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 mulai, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan di dalam ayatnya yang ke-22, saat Lazarus mati, ia pun dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Memang tubuhnya masih di kuburan, tetapi jiwa dan rohnya sudah di sorga di pangkuan Bapa Abraham. Sedangkan orang kaya itu juga mati. Ayatnya yang ke-23 berkata, tubuhnya masih dikubur, tetapi jiwa dan rohnya juga, Alkitab berkata, sementara menderita sengsara di alam maut, yaitu neraka. Kemudian kita akan melihat yang ketiga, di mana keyakinan dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kemah di sini bukan rumah atau tempat tinggal. Dan kemah di dalam ayat ini adalah tubuh kita. Kemah dibongkar atau sesudah tubuh kita mati, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahkan dijelaskan pada ayatnya yang ke-8 di bagian B. Tubuh ini akan menetap pada Tuhan. Dan karena Tuhan kita sudah di sorga, berarti sesudah kemah kita dibongkar, sesudah tubuh kita ini mati, Tuhan sudah siapkan tempat kita di sorga. Dan keyakinan dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-23. Paulus ini didesak dari dua pihak, yaitu kalau hidup adalah Kristus dan kalaupun mati adalah keuntungan. Sebab akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di sorga. Jadi jika hari ini kita mati, jam ini kita mati, maka hari ini juga, jam ini juga, jiwa dan roh kita sudah ada di surga, kata firman Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu khususnya, bahwa ada penghakiman, ada pengadilan Kristus,
Jawabannya kita akan baca pada ayatnya yang ke-10 dalam 2 Korintus pasal 5. Nantikan di part 2. Tuhan Yesus memberkati.